تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di tempat yang mulia dan di dalam majelis yang mulia, majelis ilmu. Semoga berkumpulnya kita di tempat ini menjadi sebab Allah menurunkan rahmat dan ridha-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan kajian kitab Dalilus Sa'ilin. Pertemuan sebelum ini kita bahas tentang apa? Tentang apa? Lupa. Tentang lupa. Sebentar. Bismillah. Tentang apa? Malu. Ya. Jadi karena malu itu jangan malu menyampaikan ya. Baik. Al-haya'u malu. Ada beberapa hal yang sudah kita pelajari tentang malu. Dan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pentingnya sifat malu, Bapak Ibu. Ya, malu itu harus dipelihara, bahkan dibudayakan. Kalau malu tidak dibudayakan, maka yang dibudayakan oleh orang adalah malu-maluin, ya kan? Jadi kita harus menghiasi diri kita dengan sifat malu, jamaah rahimakumullah. Orang yang memiliki sifat malu, maka dia akan menjaga kehormatan dirinya di tengah-tengah manusia. Ya, dia malu untuk berbuat jelek, dia malu untuk meminta-minta,
dia malu untuk mengemis, ya kan? Karena dia menjaga iffah, harga dirinya di tengah-tengah manusia. Kemudian jamaah rahimakumullah, malu ada 3 macam yang sudah kita pelajari. Pertama, malu kepada Allah, ya. Yang paling pantas dan paling harus kita malu itu adalah malu kepada Allah. Karena yang menciptakan kita Allah, yang memberikan nikmat kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang melihat kita setiap saat juga Allah. Jadi yang paling pantas untuk kita berikan sifat malu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Malu kita ketika kita melakukan keburukan, dan malu apabila kita tidak melakukan kebaikan. Misalnya ada orang memberikan segala macam kepada panjenengan, memberikan rumah, memberikan mobil, memberikan duit, memberikan aset, bahkan memberikan anaknya untuk dinikahi. Jemaah rahimakumullah, pasti panjenengan punya rasa sungkan, ya kan? Sungkan, pasti ada rasa malu. Malu kalau tidak baik sikapnya kepada orang itu, malu kalau melanggar larangan dari orang tersebut, malu bila perintahnya tidak dilakukan dengan sempurna, ya kan? Jadi kalau kita malu kepada manusia karena manusia itu berjasa dalam kehidupan kita, maka kita harus lebih malu kepada Allah, karena Allah lah yang memberikan segala-galanya pada kita dalam kehidupan ini. Dan malu kepada Allah, Bapak Ibu, tidak mungkin kita dapatkan kecuali kita punya sifat muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah, ya. Kemudian yang kedua, malu kepada manusia, al-haya'u ma'an nas, yaitu tidak menyakiti manusia, tidak meminta-minta kepada manusia, kemudian tidak berbuat jelek di tengah-tengah manusia, ya kan? Orang kalau sudah berbuat jelek di tengah-tengah manusia, jemaah rahimakumullah, maka dia akan malu, dan yang mempermalukan dia banyak orang. Sebagaimana yang viral saat ini kan, ya kan, ada seorang pendakwah yang mengolok penjual es teh, Bapak Ibu. Nah, dia bikin penjual es teh itu malu, tapi Allah balas, jemaah rahimakumullah. Mungkin penjual es teh itu tidak membalas, ya, tapi Allah yang membalas sendiri. Dan cara Allah membalas itu biasanya lebih dahsyat dibandingkan balasan dari manusia, ya kan? Makanya kalau kita dizolimi, Bapak Ibu, udah diam aja, gak usah komentar, gak usah membalas. Kalau kita tidak membalas kezaliman orang lain kepada kita, maka Allah yang akan membalas kezaliman itu. Yang kedua, Allah akan mengganti sakit hati kita dengan sesuatu yang lebih baik, jemaah rahimakumullah, ya kan? Tapi beliau sudah minta maaf, bahkan sudah mengundurkan diri. Jadi sudah, kita sebenarnya tidak berhak memaafkan, ya, karena salahnya bukan kepada kita, ya. Artinya apa? Kita jangan sampai mengungkit-ungkit lagi, jangan sampai kita menjelek-jelekkan beliau, ya, karena beliau sudah minta maaf. Lebih baik kita mendoakan beliau, semoga perkataan yang seperti itu tidak diulangi lagi. Jadi hendaklah kita punya sifat malu kepada manusia, jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, al-haya'u ma'an nafsi, malu kepada diri sendiri, ya. Jadi kita ini enggak hanya malu kepada orang, kita harus juga malu kepada diri kita sendiri. Kita lihat wajah kita. Kita ini perlu bercermin, Bapak Ibu. Bukan melihat tampan atau tidaknya wajah kita, tapi melihat bahwa wajah ini banyak dosa, bahwa wajah ini banyak bermaksiat kepada Allah SWT, bahwa wajah ini masih dipenuhi dengan kedengkian dan kebencian kepada orang lain. Nah, itu namanya malu kepada diri sendiri, ya. Lalu yang sudah kita pelajari, ada 2 firman Allah SWT tentang sifat malu. Yang pertama surah Al-Baqarah ayat 26. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha.
Allah itu tidak malu membuat perumpamaan nyamuk dan lebih kecil daripada nyamuk. Artinya apa? Untuk kebenaran kita tidak boleh malu, untuk kebaikan kita tidak boleh malu. Makanya malu itu ada dua macam. Ada malu yang terpuji, ada malu yang tercela. Jamaah rahimakumullah. Dan ini sudah kita pelajari. Kemudian yang kedua, surah Al-Ahzab ayat 53. Ya, sekarang kita masuk hadis-hadis Nabi tentang sifat malu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'bah. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman." Kata Nabi, keimanan itu ada 70 cabang. Jadi ada cabangnya, misalnya iman ini ibaratkan batang, Bapak Ibu. Nah, batang itu memiliki 70 ranting, jamaah rahimakumullah. Ya, memiliki 70 ranting. Dari 70 ranting itu, ranting yang paling tinggi, ya, yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi bukti keimanan yang paling tinggi seorang hamba adalah kalimat la ilaha illallah. Karena dengan kalimat ini seorang hamba dikatakan sah beriman kepada Allah SWT. Dan dengan kalimat ini pula seorang hamba bisa masuk surga. Nabi mengatakan miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu la ilaha illallah. Dan kita sudah punya kuncinya, Bapak Ibu. Tinggal kita masuk. Ya, dengan kunci itu kita masuk ke surganya Allah SWT. Makanya Nabi mengatakan, siapa yang mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Ini bagian dari tanda husnul khatimah. Sebelum mati atau sebelum wafat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebenarnya kalimat ini tidak perlu dibimbing. Ya. Kalau orang itu teguh hatinya dengan kalimat la ilaha illallah, maka dengan sendirinya sebelum mati dia mengucapkan la ilaha illallah. Cuman sunnah orang yang masih hidup berada di dekatnya untuk mentalkin kalimat la ilaha illallah, sunnah, ya. Dan cara mentalkin itu dari telinga sebelah kanan ditalkin. Tidak boleh diulang-ulang, ya, cukup sekali saja. La ilaha illallah. Kasih kesempatan untuk mengikuti sambil diarahkan, dikasih kabar bahwa mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk surga. Kalau belum mengikuti, ditalkin lagi, ya kan, sampai mengikuti. Kalau dia sudah mengikuti, maka sudah tidak perlu ditalkin lagi, kecuali apa? Berbicara. Kalau berbicara maka harus ditalkin lagi, karena kan intinya kalimat terakhir kalimat la ilaha illallah. Tapi kadang orang yang bingung, nggak ngerti, Bapak Ibu, atau lupa dengan kalimat ini, ya kan? Makanya orang panik itu ilmunya kadang lupa yang dipelajari di majelis, ketika di majelis ta'lim. Nah, tapi orang yang berilmu, jamaah rahimakumullah, maka ketika melihat orang tuanya dalam kondisi sakaratul maut, dia akan bisa menerapkan ilmu ini, yaitu dia akan mentalkin orang tuanya. Sebagaimana orang tua kita dulu mentalkin kita dengan kalimat adzan, maka ketika beliau ingin menghadap kepada Allah, giliran kita yang mentalkin orang tua kita dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kemudian Nabi mengatakan wa adnaha imatatul adha. Dan yang paling rendah, jadi bukti iman yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq, menghilangkan rintangan yang ada di jalan. Ada kulit pisang di jalan yang membahayakan para pejalan atau pengendara, lalu disingkirkan. Ini bukti keimanan yang paling rendah. Kalau yang paling rendah kita tidak bisa melakukan, jamaah rahimakumullah, apalagi yang lebih daripada itu.
Bapak Ibu. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, wal haya'u syu'batum minal iman. Malu syu'batum minal iman, bagian dari iman. Ya, malu bagian daripada iman. Artinya apa? Tanda seseorang itu beriman adalah dia memiliki sifat malu, jamaah. Jadi tanda iman itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, sedekah. Tetapi ketika kita memiliki sifat malu, itu juga tanda keimanan, ya. Tanda keimanan. Nah, malu yang merupakan tanda keimanan, Bapak Ibu, ini pertama, malu kepada Allah untuk melakukan kemaksiatan meskipun tidak ada orang yang melihat, ya. Karena dia meyakini Allah melihat dia. Nah, ini malu bagian daripada iman, tanda keimanan. Termasuk juga malu yang merupakan tanda keimanan seorang hamba adalah malu kepada Allah setelah dia melakukan perbuatan maksiat. Kalau yang tadi, yang pertama malu untuk melakukan perbuatan maksiat. Yang kedua ini, dia sudah terjerumus dalam perbuatan maksiat karena tidak bisa menahan hawa nafsunya, bukan karena ingin menentang Allah, bukan karena ingin menyombongkan diri di hadapan Allah, tapi karena dia tidak bisa membendung hawa nafsunya, jamaah rahimakumullah. Lalu setelah melakukan kemaksiatan, dia merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, maka malu yang seperti ini, malu bagian daripada iman, Bapak Ibu. Kalau kita berbuat buruk ini, lalu ada orang mengetahui keburukan kita malu enggak? Malu no betul? Malu. Kita sudah menyembunyikan keburukan itu, tapi ternyata ada orang yang mengetahui, lalu orang itu menyebarkan kepada orang lain, sehingga kita menjadi orang yang paling malu di tengah-tengah manusia. Jamaah rahimakumullah, ya kan? Nah, begitu juga kepada Allah, Bapak Ibu. Kita ini kalau terjerumus dalam perbuatan dosa, ya kan, dalam perbuatan maksiat, karena tidak bisa menahan hawa nafsu kita sendiri, maka hendaklah kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu. Jadi mau minta sama Allah malu, minta rezeki malu, minta sehat malu. Kenapa? Merasa banyak dosa, jemaah rahimakumullah. Sehingga yang dia minta adalah ampunan dan ampunan, Bapak Ibu. Nah, itu malu bagian daripada iman, ya. Kemudian termasuk juga malu bagian dari iman adalah malu ketika tidak menjalankan perintah Allah, ya. Termasuk juga malu ketika sudah menjalankan perintah Allah tetapi tidak sempurna. Ya kan, kita sholat, kita tidak sholat atau kita telat sholat harusnya malu kepada Allah. Ya kan, sebagaimana ada acara, ya kan, rapat meeting dengan pimpinan perusahaan, lalu kita datang telat, pasti kita malu. Ya ma'arifullah. Nah, harus kita juga lebih malu kepada Allah ketika kita dipanggil oleh Allah untuk sholat tapi kita datangnya telat-telat, mepet-mepet sholat berikutnya baru sholat, bahkan kadang sudah di luar waktu sholat tersebut, ya. Begitu juga apabila kita sudah beribadah kepada Allah lalu kita melihat ketidaksempurnaan dalam ibadah kita kepada Allah, hendaklah kita malu, Bapak Ibu, ya, malu. Ibarat orang ujian skripsi, ada banyak kesalahan di situ, pasti dia malu kepada pengujinya. Jemaah rahimakumullah. Sama ibadah ini, kalau kita banyak kekurangan, kita harus merasa malu kepada Allah. Cuman kita malu kepada Allah ini jarang. Yang banyak kita malu kepada manusia. Kalau kita kurang ini, ada salah ini, ada kurang ini, kita malu kepada manusia. Tapi jarang sekali kita malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian di dalam hadis ini dikatakan bahwa malu itu bagian daripada iman. Artinya orang yang tidak memiliki sifat malu berarti di dalam hatinya tidak ada iman. Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, al-haya'u wal imanu qurina jami'an
fa idza rafa'a ahaduhuma rafa'al akhar. Iman dan malu ini dikumpulkan oleh Allah menjadi satu. Apabila salah satunya hilang, maka yang lain juga hilang. Jadi iman dan malu ini satu paket. Kalau orang punya iman, pasti dia punya sifat malu. Baik malu kepada Allah, malu kepada manusia, maupun malu kepada dirinya sendiri. Jemaah rahimakumullah. Ya. Ini pentingnya sifat malu. Kemudian hadis yang kedua. Orang yang paling malu, Bapak Ibu, di antara manusia ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an minal adra fi khidriha wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhihi. Rasulullah SAW lebih pemalu daripada seorang gadis yang berada di dalam kamarnya. Ya. Ini menandakan bahwa gadis-gadis pada zaman dahulu itu mereka tidak keluar rumah. Beda dengan gadis zaman sekarang, keluyuran, ya kan? Gadis-gadis zaman sekarang ini keluyuran, Bapak Ibu. Banyak di jalan ini, apalagi kalau waktu malam itu banyak anak-anak muda, banyak perempuan. Jamaah rahimakumullah. Sedangkan di zaman dulu, di zaman Nabi, gadis itu berada di dalam rumah. Ya. Karena malu mereka menampakkan diri mereka kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Malu. Nah, dikatakan dalam hadis ini bahwa Rasulullah lebih malu daripada gadis yang berada di dalam kamarnya. Kemudian dikatakan wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhihi. Sesungguhnya jika Nabi SAW tidak menyukai sesuatu, maka dapat kami lihat dari raut mukanya. Jadi Nabi itu kalau nggak suka, nggak terus terang, ya. Misalnya nggak suka sama makanan, Nabi nggak terus terang. Cuman Nabi menampakkan dari raut wajahnya. Karena kalau terus terang khawatir tersinggung. Jemaah rahimakumullah, ya kan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat suatu tindakan sahabatnya yang tidak dilarang dalam agama, tapi Nabi tidak suka, Bapak Ibu, karena memberatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tidak menyampaikan, tidak terus terang, karena beliau memiliki sifat malu. Jadi beliau ini malu terus terang ketika kalimat terus terang itu membuat orang lain kemudian tersinggung atau kemudian sakit hati dan sebagainya, ya, malu. Jamaah rahimakumullah. Nah, kecuali perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, ya. Apabila beliau melihat di depannya, maka beliau tidak malu untuk terus terang dan untuk menyampaikan bahwa ini salah, ya. Tapi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, selain itu beliau malu untuk terus terang, hanya menampakkan dari raut wajahnya. Dan para sahabat tahu kalau Nabi ini nggak suka, Nabi itu bisa diketahui dari raut wajahnya. Dan hampir semua manusia seperti itu. Orang kalau nggak suka itu kelihatan dari raut wajahnya, jemaah rahimakumullah, nggak suka, ya. Kemudian malunya Nabi SAW ini paling nampak adalah malu kepada Allah. Ya, disebutkan oleh para ulama wa awwalu madhahiri hayaihi sallallahu alaihi wasallam wa aulaha yatajalla fi janibi khaliqihi subhanahu wa ta'ala, bahwa Nabi ini paling malu kepada Allah. Ada enggak dalil bahwa Nabi ini sangat malu kepada Allah? Ada, Bapak Ibu. Ketika beliau Isra Mi'raj, Allah memerintahkan kepada beliau salat 50 waktu. Kemudian beliau turun ketemu sama Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ditanya oleh Nabi Musa, apa yang disampaikan oleh Tuhanmu wahai Muhammad? Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, aku diperintahkan dan juga umatku untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Kata Nabi Musa apa? Kembalilah kepada Allah, minta dikurangi. Apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi apa?
aku malu kepada Allah. Tapi kata Nabi Musa, umatmu berat melaksanakan 50 waktu. Mintalah kepada Allah. Maka Nabi pun datang lagi kepada Allah SWT. Sampai beberapa kali Bapak Ibu, sehingga menjadi 5, dari 50 menjadi 5. Lalu Nabi Musa masih berkata, kembalilah kepada Allah, minta dikurangi lagi. Apa jawaban Nabi? Sudah, aku sudah tidak kuat menahan rasa maluku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menunjukkan bahwa Nabi kita adalah orang yang pemalu. Bukan hanya malu kepada manusia, tapi malu juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau beliau minta apapun dikasih nggak sama Allah? Dikasih Bapak Ibu. Beliau minta 1 waktu dikasih sama Allah. Ya Allah, kasih lagi keringanan buat umatku, khusus umatku, kasih sholat 1 waktu saja, misalnya duhur atau maghrib saja, ya kan? Dikasih sama Allah. Tapi Nabi SAW tahu diri Bapak Ibu, ya kan? Nabi itu memiliki sifat malu, jamaah rahimakumullah, ya kan? Kemudian contoh sifat malu Nabi kepada manusia ini banyak ya. Pertama, jemaah rahimakumullah, ketika ada orang yang meminta kepada beliau, maka beliau malu untuk menolak permintaannya. Ya. Makanya beliau ini dikenal dengan sebutan la yaruddu sa'ilan. Tidak pernah menolak permintaan, Bapak Ibu. Apapun yang diminta oleh seseorang, selama beliau mampu, maka beliau akan memberikan. Jemaah rahimakumullah. Pernah ada seseorang minta kambing di antara dua lembah. Jadi ada sekitar ratusan kambing ya. Dia berkata, dia dari kampung datang ke kota lalu meminta kambing kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, berikan kambing-kambing itu kepada kami. Kemudian Rasulullah memerintahkan sahabat Anas untuk memberikan kambing-kambing itu kepada orang tersebut. Lalu orang itu pun pulang ke kampung halamannya dan dia berkata kepada masyarakatnya, Islamlah kalian karena Muhammad tidak takut miskin. Ya. Bayangkan ratusan kambing diminta oleh seseorang, dikasih oleh Nabi SAW, Bapak Ibu. Ya kan? Kalau kita ngasih enggak? Jangankan ratusan, 1 aja enggak kita kasih, jamaah rahimakumullah. Ya kan? Artinya apa? Nabi kita ini memiliki sifat malu yang luar biasa. Sehingga beliau malu ketika ada orang meminta tapi beliau tidak memberi padahal beliau mampu. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian Nabi ini juga tidak hanya memiliki sifat malu, tapi Nabi juga Bapak Ibu tidak membuat orang lain malu. Ya kan? Kan ada orang memiliki sifat malu tapi dia membuat orang lain malu. Nabi kita ini memiliki sifat malu dan jangan sampai orang lain malu. Itu prinsip Nabi. Nah, pernah suatu ketika di dalam Masjid Nabawi, Nabi SAW makan dengan para sahabatnya. Jadi biasa sahabat makan di dalam masjid, Bapak Ibu. Artinya makan di dalam masjid ini boleh-boleh saja, selama tidak mengotori masjid. Ya, betul nopo-nopo. Kecuali makan rawon, makan soto itu harus hati-hati ya, karena takut nyiprat ininya ke karpet masjid. Nah setelah waktu itu makan daging unta, ya kan? Makan daging unta, jemaah rahimakumullah. Di tengah-tengah makan ternyata ada bau yang tidak sedap, bau kentut. Ya, oh sahabat waktu itu ini saling curiga. Aduh, siapa yang kentut ini, gitu kan? Ya kan? Ada yang diam, ada kan karakter orang yang macam-macam. Ada cium bau sedikit sudah ramai. Akhirnya Nabi SAW tidak ingin orang yang kentut itu malu. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Kata Nabi, semua tadi yang makan daging unta tolong wudu, setelah ini kita sholat. Jadi disuruh wudu semua oleh Nabi. Kalau ada satu orang saja yang berwudu, maka orang lainnya akan curiga dialah yang kentut, Bapak Ibu. Subhanallah. Ini akhlaknya. Jadi Nabi kita itu tidak hanya malu, tapi
beliau juga berusaha membuat orang lain tidak malu, jemaah rahimakumullah. Ya. Ini mencontoh sifatnya Allah. Allah itu tidak hanya memiliki sifat malu, tapi Allah juga membuat hambanya tidak malu, Bapak Ibu. Buktinya apa? Allah menutup aib-aib hambanya. Ya kan? Kita ini kan tidak malu karena apa? Aib kita ditutup oleh Allah. Saya tidak malu menyampaikan kepada panjenengan karena aib saya ditutup oleh Allah. Ya kan? Sebab Allah itu tidak hanya malu, tapi Allah SWT juga membuat hambanya tidak malu di tengah-tengah orang lain, ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, sifat malu Nabi kepada orang lain adalah kisah ketika beliau menikah dengan Zainab binti Jahash. Menikah dengan Zainab binti Jahash, setelah itu beliau mengadakan walimah, ya. Lalu ada 3 orang datang ke rumah beliau. Setelah selesai makan, ternyata 3 orang ini tidak pulang-pulang. Padahal Nabi sudah menunjukkan, sudah bangun beberapa kali. Jadi bangun, masuk lagi, kemudian bangun, kemudian duduk lagi. Tapi 3 orang ini tidak menyadari bahwa Rasulullah pengen mereka pulang, jemaah pulang. Cuma Rasulullah malu menyampaikan, jangan lama-lama bertamu, pulang. Saya baru menikah ini. Kata Nabi, mungkin seperti itu yang diinginkan oleh Nabi SAW. Tapi 3 orang tersebut tidak pulang-pulang. Akhirnya turun ayat Al-Quran dibacakan oleh Nabi. Barulah 3 orang itu kemudian pulang, jemaah rahimakumullah. Dan ini menunjukkan sifat malunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malu untuk terus terang, Bapak Ibu, ya kan? Kemudian jemaah rahimakumullah, ada hadis lain menunjukkan bahwa ini Nabi malu mengatakan sesuatu yang tabu, ya kan, yang bersifat tabu, ya, yang bersifat privasi, terutama yang berkaitan dengan wanita. Ini Nabi malu untuk berterus terang. Pernah ada seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang cara mensucikan diri dari haid. Jadi setelah selesai haid kemudian mandi, itu cara mandinya bagaimana? Wanita ini tanya kepada Rasulullah SAW. Nah, waktu itu Rasulullah SAW menjelaskan dengan sesuatu yang umum. Jadi Nabi mengambil sepotong kain berwarna putih, Bapak Ibu. Kemudian Nabi SAW mengoleskan minyak misik di kain itu, ya. Kemudian Rasulullah berkata, begini kata Rasulullah. Nah, si wanita itu nggak paham, dia tidak paham, ya. Akhirnya dia tanya lagi kepada Rasulullah, dia tanya lagi sampai 3 kali dia bertanya. Rasulullah menjawab dengan jawaban yang sama. Jadi kain itu ditunjuk oleh Rasulullah, kemudian diberikan minyak misik oleh Rasulullah SAW, ya. Aisyah yang mendengar hal itu kemudian menarik wanita tersebut, ditarik masuk ke kamarnya Aisyah, lalu kemudian diberitahu, ini loh maksudnya Rasulullah. Kata Rasulullah itu, kalau mau mandi janabah atau mandi dari haid, hendaklah pertama yang dibersihkan adalah kemaluannya. Begitu, sebelum membersihkan yang lainnya. Tapi Nabi malu untuk terus terang karena di hadapan seorang wanita, jemaah rahimakumullah, ya kan? Jadi Nabi kita ini lebih malu daripada wanita gadis yang berada di dalam biliknya, ya. Maka apabila kita mengaku pengikut Nabi SAW, hendaklah kita memiliki sifat malu, Bapak Ibu, ya, sifat malu. Orang sekarang ini yang tidak ada pada orang sekarang adalah sifat malu, ya kan? Dia tidak malu untuk berbicara hal-hal yang tabu. Dia tidak malu untuk berbicara hal-hal yang membangkitkan syahwat. Dia tidak malu untuk berbicara hal-hal yang jelek, jemaah rahimakumullah, ya kan? Jadi kita harus memiliki sifat malu. Kemudian hadis yang ketiga, Nabi SAW bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu itu tidak datang kecuali dengan membawa kebaikan-kebaikan, ya.
Kalau kita malu Bapak Ibu, orang akan semakin respect kepada kita. Benar enggak? Tapi kalau kita enggak malu, ditawarin mau, orang enggak respect sama kita. Jemaah rahimakumullah. Oh itu enggak tahu malu itu. Enggak tahu basa-basi. Setiap ditawarin mau terus. Ya kan? Tapi kalau kita malu jemaah rahimakumullah, maka kebaikan-kebaikan itu semakin datang dan semakin banyak dalam kehidupan kita. Ya kan? Terutama malu kepada Allah. Makanya Nabi mengatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu itu tidak datang kecuali dengan membawa kebaikan. Orang yang tidak memiliki sifat malu berarti dia tidak memiliki kebaikan. Jemaah rahimakumullah. Lalu hadis yang keempat. Hadis yang keempat cerita dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki Ansor yang menasihati saudaranya yang pemalu. Jadi ada seorang laki-laki ini marah kepada saudaranya. Kenapa? Gara-gara saudaranya ini pemalu. Enggak mau ngomong sama orang. Mungkin malu kalau ketemu sama orang. Kan ada orang tipe kayak gini Bapak Ibu. Ya kan? Seperti saudara laki-laki saya yang nomor 2. Itu malu ketemu orang. Terutama ketemu perempuan tuh malu banget. Sehingga sampai sekarang enggak nikah-nikah. Itu karena malu. Jadi dikenalkan sama perempuan malu. Nah, ini malunya berlebih-lebihan Bapak Ibu. Ya. Nah, ada seorang laki-laki menasihati saudaranya yang pemalu. Ya. Kemudian Rasulullah lewat. Lalu Rasulullah bertanya, "Ada apa ini?" Laki-laki itu menjawab, "Ya Rasulullah, aku sedang menasihati saudaraku ini yang punya sifat pemalu." Apa respon Rasulullah? "Da'hu fa innal haya minal iman." Enggak apa-apa, biarkan aja dia menjadi orang yang pemalu. Karena malu itu bagian daripada iman. Jadi jangan, enggak usah dinasihati. Justru dia punya sifat malu itu bagus. Karena malu ini bagian daripada iman. Daripada dia tidak memiliki sifat malu. Jadi ibu-ibu kalau panjenengan punya anak perempuan, malu banget. Kenal dengan seorang laki-laki malu. Dikenalkan dengan seorang laki-laki juga enggak mau, malu banget, ya kan? Biarkan aja malu itu. Karena malu itu bagian daripada iman, jemaah rahimakumullah. Daripada punya anak perempuan enggak tahu malu, ya kan? Jalan dengan laki-laki, ketemu dengan laki-laki, gonta-ganti laki-laki, jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi hendaklah perempuan ini memiliki sifat malu. Allah menyebutkan dalam Al-Quran perempuan yang memiliki sifat malu itu di dalam surah Al-Qasas, yaitu ketika Nabi Musa menolong 2 putrinya Nabi Syuaib. Nabi Musa sampai ke Madian. Waktu itu Nabi Musa ada masalah di Mesir. Jadi ada Nabi Musa ini menempeleng orang, kemudian orang itu mati, Bapak Ibu. Ini tangannya Nabi Musa ini ajaib. Nempeleng orang langsung mati. Jemaah rahimakumullah. Karena orang ini bertengkar dengan Bani Israel, kemudian dialah yang salah, bukan Bani Israel yang salah. Maka Nabi Musa membela Bani Israel itu, kemudian ditempeleng. Niatnya bukan untuk membunuh, tapi nempeleng. Lalu orang itu mati, akhirnya Nabi Musa ingin dihukum. Maka Allah memerintahkan beliau untuk pergi ke Madian. Nah, sampai di Madian, beliau menolong 2 orang wanita yang sedang mengantri ngambil air untuk hewannya. Wanita itu nggak bisa ngambil karena yang ngambil duluan laki-laki semua. Maka kemudian Nabi Musa menolong mengambilkan air. Setelah mengambilkan air, si wanita ini pulang, dia cerita kepada ayahnya. Nama ayahnya adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Ini cara Allah mempertemukan Nabi Musa dengan putrinya Nabi Syuaib. Kemudian Nabi Syuaib minta kepada putrinya untuk mengundang Nabi Musa alaihissalam, ya, datang ke rumahnya, makan, ya kan, sebagai bentuk terima kasih. Maka putrinya Nabi Syuaib disebutkan dalam ayat ini, faja'atu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Putrinya Nabi Syuaib itu datang kepada Nabi Musa, tamshi 'ala istihya, berjalan dalam keadaan istihya, malu. Ya kan?
Tahu kan perempuan kalau berjalan dalam keadaan malu ketika berhadapan dengan seorang laki-laki? Tahu ya? Hah? Jadi Bapak Ibu, ketika jalan mau ketemu Nabi Musa, ini jalannya malu-malu, ya kan? Jalannya menunduk, mungkin dia sambil menutup wajahnya seperti orang yang malu, jamaah rahimakumullah. Dan inilah sikap seorang wanita. Tapi zaman sekarang ada nggak wanita kayak gini? Enggak ada Bapak Ibu. Ketemu laki-laki, ya kan? Ya kan? Kemudian jangankan hanya berhadapan dengan seorang laki-laki, ya kan? Sampai goncengan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Berarti sifat malunya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling harus memiliki sifat malu ini adalah seorang wanita. Karena kehormatan seorang wanita itu terjaga apabila dia memiliki sifat malu, Bapak Ibu. Ya, maka ajarkan kepada anak perempuan kita untuk memiliki sifat malu untuk bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya, malu untuk berbincang-bincang dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya. Hadis yang terakhir, Nabi bersabda, "Istahyu minallahi haqqal haya." Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Kemudian para sahabat menjawab, "Nastahyi minallah walhamdulillah." Alhamdulillah kami sudah malu kepada Allah. Jadi dinasihati oleh Nabi, malulah kalian kepada Allah. Sahabat menjawab, "Alhamdulillah kami malu kepada Allah." Kata Nabi, "Laisa dzaka," bukan seperti itu maksud saya. Kemudian beliau menjawab, "Walakinna man istihya'a minallah haqqal haya falyahfadhir ra'sa wa ma hawa wal batna wa ma wa'a wal yadhkuril mauta wal bila wa man arada al akhirah taraka zinatad dunya faman fa'ala dzalika faqad istahya minallah haqqal haya." Ya, malu kepada Allah yang sungguhnya kata Nabi itu, ini tanda-tandanya Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin mengukur kita ini malu atau tidak kepada Allah SWT, yang pertama kata Nabi, malu kepada Allah itu adalah falyahfadhir ra'sa wa ma hawa. Ya, yaitu menjaga kepala dan isinya. Menjaga kepala dan isinya. Artinya apa? Jaga nih otak kita, jaga pikiran kita, jangan sampai kita punya pikiran yang kotor, jangan sampai kita punya pikiran yang suuzan, yang jelek. Jemaah rahimakumullah. Orang tidak tahu isi pikiran kita, tapi Allah Maha tahu. Ya, itu kita malu kepada Allah. Kemudian yang kedua, wal batna wa ma wa'a. Jagalah perutmu dan apa yang berada di dalamnya. Maksudnya jangan memakan makanan yang haram. Ya, jangan memakan makanan yang syubhat. Ya. Ini tanda bahwa kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal yadhkuril mauta wal bila. Wal yadhkuril mauta wal bila. Ingatlah mati. Wal bila, dan ingatlah kehancuran dan kebinasaan alam ini. Jadi tanda kita malu kepada Allah yaitu kita mengingat kematian. Jamaah rahimakumullah. Karena Allah merintahkan kita ingat mati. Jadi kalau kita tidak ingat mati berarti kita tidak malu kepada Allah. Ya. Nah, dengan mengingat mati itu tanda kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa man aradal akhirah taraka zinatad dunya. Siapa yang menginginkan akhirat, dia pasti meninggalkan kemewahan dunia. Jelas Bapak Ibu. Orang yang mencari akhirat pasti dia akan meninggalkan kemewahan-kemewahan dunia. Lihatlah Nabi kita SAW. Nabi kita ini hidupnya seperti orang miskin. Jemaah rahimakumullah. Ya kan, makanannya seperti makanan orang miskin, tempat tidurnya seperti tempat tidur orang miskin. Sampai sahabat Umar Ibn Khattab menangis melihat keadaan Nabi. Kemudian Umar berkata, "Ya Rasulullah, di sana para kaisar, para raja makan dengan makanan yang istimewa. Mereka tidur di tempat yang empuk, punya rumah yang luas. Sedangkan engkau
engkau ini kekasih Allah, engkau ini orang-orang pilihan, engkau ini raja kami, engkau nabi kami. Tapi kehidupan kau seperti ini. Apa kata Nabi? Wahai Umar, tidakkah kau senang jika dunia untuk mereka sedangkan akhirat untuk kita? Jadi Nabi ini betul-betul menolak dunia, tidak hanya dengan lisannya tapi juga dengan kesehariannya. Makanya Nabi mengatakan, "Wa man aradal akhirah taraka zinatad dunya." Siapa yang menginginkan akhirat, dia akan meninggalkan perhiasan-perhiasan dunia. Dia akan mengambil dunia ini secukupnya saja, sesuai kebutuhannya saja, ya kan? Selebihnya dia gunakan untuk akhirat. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallah haqqal haya. Siapa yang melakukan hal tersebut, sungguh dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Jamaah rahimakumullah. Ya. Ini tanda-tanda seseorang memiliki sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Di sini ada perkataan ulama tentang malu, tapi saya tidak bahas, Bapak Ibu. Baik, sambil menunggu waktu Isya, kita buka tanya jawab. Silakan. Pertanyaannya bebas ya. Apakah takdir dan nasib sama? Secara pengertian sama. Cuman nasib itu kan bahasa bukan bahasanya Al-Quran. Ini sudah nasib. Nasib itu artinya sudah bagian kamu. Ini sudah bagian kamu, sudah sabar. Sehingga nasib itu juga bisa diartikan sebagai takdir, ya. Jadi nasib dengan takdir itu sama, Bapak Ibu. Sama. Nasib itu bahasa Indonesia, takdir bahasa Arabnya takdir, ya. Ini sudah nasib, berarti ini sudah takdir dari Allah SWT, ya kan? Misalnya nasib saya miskin, berarti takdir saya miskin, begitu. Nasib saya jadi orang kaya, berarti nasib saya, takdir saya jadi orang kaya. Jadi sama. Kemudian takdir inilah yang bikin hati kita menjadi tenang. Kalau kita percaya takdir, Bapak Ibu, hati kita tenang. Tapi kalau kita nggak percaya sama takdir, nggak ingat sama takdir, hati kita nggak akan tenang, nggak akan nerima dengan kenyataan. Kalau nggak begini, nggak akan terjadi begini. Jadi kalau terus, ya kan? Seandainya nggak begini, nggak akan terjadi ini. Pokoknya seandainya, itu orang yang omongannya tidak mengembalikan kepada takdir Allah SWT. Makanya yang sudah terjadi kita sebut qadarullah. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi kalau belum terjadi jangan main takdir. Ini belum apa-apa udah main takdir. Kalau udah takdirnya gampang nanti dapat kita. Berusaha dulu. Nanti kalau nggak dapat memang takdirnya nggak dapat. Kalau dapat memang takdirnya dapat. Tapi berusaha dulu. Ya, berusaha dulu. Ya. Kalau kita belum melakukannya, maka hendaklah kita menyebut insya Allah, jika dikehendaki oleh Allah. Dan apabila sudah terjadi, maka sebut qadarullah. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Sudah takdir, kita ini sudah ditulis oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu, sudah dicatat kapan kita mati, berapa rezeki kita, apa yang kita lakukan. Semua dicatat sama Allah. Cuman kita nggak tahu takdir kita seperti apa, ya kan? Nggak tahu. Makanya ada ulama itu mengatakan begini: kalau kamu tahu bahwa takdirmu masuk neraka, kamu nggak usah sholat. Karena percuma kamu sholat, pada akhirnya nanti kamu akan dibuat oleh Allah tidak sholat, di ujung hidupmu kamu mati kafir kemudian masuk neraka. Begitu, kira-kira begitu. Tapi kan kita tidak tahu takdir kita. Makanya kita dikasih akal, dikasih kemampuan untuk berusaha, ya kan? Jadi sama Pak, antara takdir dengan nasib, ya. Ada lagi? Silakan Pak Mundri. Ustaz, ada nggak kisahnya tadi yang Ustaz sebutkan, ketika sahabat melakukan sesuatu yang tidak dilarang,
namun Rasulullah tidak menyukainya. Itu kisahnya, contohnya pada saat apa? Tadi sudah saya sebutkan, ketika ada tamu yang datang ke rumah Nabi, dia nggak pulang-pulang, ya kan? Kemudian Nabi SAW menunjukkan sesuatu, beliau tidak suka itu ditunjukkan dengan raut wajahnya. Cuman 3 orang ini tidak paham, Bapak Ibu, ya kan? Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh 3 orang ini kepada Nabi, tapi mereka malu menyampaikannya atau menunggu momen yang tepat. Wallahu ta'ala alam. Intinya adalah apabila sesuatu itu dilarang oleh agama, maka Nabi langsung menegur saat itu. Sampun guys. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk bab yang ke-36 tentang minuman keras, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.